Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Rahasia Gelap Desa Paringgitan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama. Dan untuk kalian yang punya cerita dan ingin dibawakan oleh saya, silahkan kirim cerita kalian di alamat email yang saya cantumkan di deskripsi di bawah. Oke, langsung kita mulai. Desa Paringgitan terletak jauh di pedalaman Jawa. Hutan-hutan lebat yang mengelilinginya menyimpan banyak rahasia, salah satunya adalah kisah pesugihan. Cerita tentang orang-orang yang tiba-tiba menjadi kaya hanya untuk kehilangan orang-orang yang mereka cintai secara tragis menjadi bahan bisik-bisik di warung kopi sederhana di pinggiran desa. Namun, semua itu hanya dianggap sebagai mitos sampai seseorang merasakannya sendiri. Dimas adalah seorang pemuda berusia 27 tahun. Ia tidak pernah percaya pada hal-hal gaib. Ia selama ini berada di kota, bekerja keras untuk membayar utang keluarganya. Namun, nasib buruk selalu datang bertubi-tubi. Ketika kehilangan pekerjaannya dan ditinggalkan oleh kekasihnya, Dimas kembali ke desa dalam kondisi hancur. Ia tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawanya ke dalam lingkaran kegelapan. Dimas kembali ke rumah keluarganya di desa dengan membawa rasa malu dan putus asa. Ibunya menyambutnya dengan penuh kasih sayang, tapi ia tahu bahwa hidup mereka semakin sulit tanpa penghasilannya. Utang ayahnya yang sudah meninggal semakin menumpuk dan ancaman dari rentenir membuat ibunya sering menangis di malam hari. Di tengah keterpurukannya, ia menemui Pak Wiryo, pamannya yang terkenal kaya raya. Rumah Pak Wiryo besar tapi terasa aneh. Suara jangkrik yang biasa terdengar di malam hari mendadak menghilang setiap kali Dimas mendekat. Pak Wiryo menyambutnya dengan tatapan tajam dan senyum tipis yang membuat bulu kuduk Dimas meremang. Setelah mendengar keluhan keponakannya, Pak Wiryo berkata, ada cara cepat untuk keluar dari kesulitan ini, tapi kau harus berani. Ini bukan untuk orang yang lemah. Apapun, Paman. Saya akan lakukan apapun, jawab Dimas dengan suara yang penuh putus asa. Pak Wiryo menyeringai. Kalau begitu, malam ini ikut aku, kata Pak Wiryo kepada Dimas. Dimas terdiam bingung. Jangan tanya apapun, hanya ikuti saja, tambah Pak Wiryo kepada Dimas. Baiklah, Paman, jawab Dimas. Dimas mengikuti Pak Wiryo ke sebuah hutan di luar desa. Jalan menuju tempat itu dipenuhi ranting tajam dan semak belukar. Suara burung hantu yang memecah keheningan sesekali terdengar menambah nuansa horor di dalam hutan itu semakin terasa. Hutan itu memiliki reputasi buruk, banyak penduduk desa yang hilang saat masuk ke sana dan tidak pernah ditemukan lagi. Mereka tiba di sebuah gubuk tua yang tampak seperti akan roboh. Di dalamnya ada sebuah altar dengan patung menyerupai makhluk bertanduk. Lilin-lilin menyala di sekitarnya, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Pak Wiryo mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Semakin lama, suaranya semakin menggema, seolah-olah ada puluhan suara lain yang ikut berbicara. Udara menjadi berat dan bau amis menyengat hidung Dimas. Tiba-tiba, mata patung di altar itu menyala merah. Suara serak menggema di ruangan itu, siapa yang memanggilku? Pak Wiryo menjawab dengan penuh hormat, aku Wiryo. Aku membawa keponakanku. Ia ingin mendapatkan kekayaan. Patung itu menatap Dimas. Tatapannya tajam, seolah-olah melihat langsung ke dalam jiwanya. Apakah kau siap menerima kekayaan dengan syarat yang harus kau taati? Dimas ragu, tapi tekanan hidup membuatnya berkata, Aku siap. Patung itu menyeringai. Baik. Ingat, setiap kekayaan ada harga yang harus dibayar.
tumbal pertama akan kupilih sendiri. Sejak malam itu, hidup Dimas berubah. Ia tiba-tiba mendapat pekerjaan di perusahaan besar di kota. Gajinya jauh di atas rata-rata dan dalam waktu singkat ia mampu melunasi semua utang keluarganya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dimas mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia berada di hutan yang gelap, dikelilingi suara tawa menyeramkan. Ia melihat adiknya, Sinta, berdiri di kejauhan dengan mata yang penuh dengan air mata. "Kak, kenapa kau menyerahkanku?" Suara Sinta terdengar lirih dan menggema, diikuti jeritan yang memilukan. Dimas terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Namun, setiap malam mimpi itu semakin nyata. Wajah Sinta di mimpi itu terlihat semakin pucat dengan leher yang membiru seperti bekas dicekik. Suatu pagi, Dimas dikejutkan oleh teriakan ibunya. Ia berlari keluar kamar dan menemukan ibunya menangis histeris. Adiknya, Sinta, ditemukan tewas di tepi sungai. Wajahnya membiru dan lehernya terdapat bekas cengkeraman yang dalam. "Kak, kenapa Sinta? Apa salah dia?" Tangis ibunya mengguncang hati Dimas. Dimas tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah harga yang harus ia bayar untuk kekayaan yang ia terima selama ini. Rasa bersalah menghantuinya, tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, Dimas mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi langkah itu semakin mendekat. Pintu kamarnya terbuka perlahan dan di sana berdiri sosok hitam dengan mata merah menyala. Sosok itu berbisik, "Tumbal pertama sudah diambil. Tapi ini belum selesai. Kau adalah tumbal berikutnya." Dimas yang ketakutan pergi menemui Mbah Karto, seorang dukun sakti di desa. Mbah Karto mendengarkan cerita Dimas dengan wajah serius. "Kamu telah melakukan dosa besar, Nak. Tapi mungkin masih ada cara untuk menyelamatkan nyawamu. Ini tidak akan mudah dan kau harus siap menghadapi konsekuensinya dari semua itu." Mbah Karto mempersiapkan ritual pembersihan jiwa di kuburan pinggiran desa. Ritual itu harus dilakukan di tengah malam saat bulan purnama. Malam itu, mereka pergi ke kuburan dengan membawa dupa, kembang 7 rupa, dan kain putih. Suasana di kuburan sangat mencekam. Kabut tebal menyelimuti area itu, dan suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Mbah Karto mulai membaca mantra, tapi tiba-tiba bayangan hitam muncul dari balik kabut. Wujudnya jauh lebih besar dari sebelumnya dengan taring yang meneteskan cairan hitam. "Kau pikir bisa melarikan diri dariku?" Suara itu menggema, membuat tanah bergetar. Bayangan itu menyerang dengan cakar-cakarnya yang tajam, membuat Dimas jatuh tersungkur. Mbah Karto mencoba melindungi Dimas dengan membaca mantra yang lebih kuat, tapi bayangan itu semakin mendekat. "Kau harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga," teriak Mbah Karto. Dimas dengan air mata mengalir, mengambil kalung peninggalan ayahnya dan melemparkannya ke arah bayangan itu. Ia berteriak, "Aku menyerahkan ini. Biarkan aku dan keluargaku bebas." Bayangan itu menjerit kesakitan, lalu menghilang dalam kepulan asap hitam. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, suara dinginnya terdengar, "Kau selamat kali ini." Tapi perjanjian tidak pernah benar-benar berakhir. Setelah ritual itu, Dimas kembali hidup sederhana. Semua kekayaannya hilang begitu saja, tapi ia merasa lebih tenang. Namun, ia tidak pernah bisa melupakan apa yang telah ia lakukan. Kadang-kadang di tengah malam,
ia masih mendengar bisikan, "Kita akan bertemu lagi, Dimas." Cepat atau lambat. Sejak itu, Dimas memperingatkan siapapun yang ia temui untuk tidak tergoda oleh pesugihan. Ia tahu jalan pintas menuju kekayaan selalu membawa penderitaan yang tak tertahankan. Demikianlah cerita yang dapat saya bawakan. Semoga kalian bisa terhibur. Dan jangan lupa jika kalian punya cerita dan ingin dibawakan oleh saya, silakan langsung saja kirim cerita kalian di alamat email yang saya cantumkan di kolom deskripsi video.